Inspirasi untuk hati oleh Pendeta Ling Hiping. Dia harus makin ditinggikan. Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Berebut kuasa dan pengaruh itu terjadi di mana-mana. Asumsi kalau kuasa dan pengaruh dimiliki, maka dapat menjadi orang yang ada di posisi atas. Dapat menjadi orang besar yang dihormati, disegani, dilayani, dan ditakuti. Maka tidaklah mengherankan banyak orang berlomba-lomba untuk meraih kuasa dan pengaruh dengan menghalalkan segala macam cara. Iblis dari zaman ke zaman sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun godaannya tetap sama. 3 ta, yaitu harta, tahta, dan seksualita. Tidak berubah. Biarpun kelihatannya bersifat kuno, tetapi tetap relevan sepanjang masa. Karena iblis tahu yang dicari dan diutamakan oleh manusia di dalam kehidupan ini, yaitu itu saja. Namun demikian perlu tetap diwaspadai, supaya tidak jatuh pada perangkap dan lubang yang sama dari iblis. Godaan yang terjadi ini diawali dari seorang Yahudi yang mempertanyakan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis tentang kehadiran Tuhan Yesus, yang ternyata memiliki pengaruh yang lebih luas dan penuh kuasa dibandingkan dengan pengaruh Yohanes Pembaptis yang makin kecil, surut, dan memudar. Ini merupakan hasutan yang harus ditanggapi dengan bijak. Sebab jika tidak diwaspadai, bisa dipakai oleh iblis untuk memunculkan iri hati atau kecemburuan yang pada akhirnya menimbulkan panas hati, kemudian amarah, dan terjadilah usaha merebut pengaruh dan kuasa. Namun bersyukur Yohanes Pembaptis ternyata memiliki kesadaran dan kepekaan hati yang sangat tajam. Dia tahu tugas utamanya adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Kalau yang ditunggu sudah datang, maka fokus utamanya bukan lagi dia yang mempersiapkan jalan, tetapi Mesias itu sendiri. Sehingga Yohanes Pembaptis dengan kesadaran iman mengatakan dengan sangat jelas, Ia yang adalah Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah posisi yang benar. Tuhan ditinggikan dan manusia mau merendahkan diri. Disitulah Tuhan akan meninggikan yang mau merendahkan diri. Ada 3 kebenaran kenapa harus meninggikan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Pertama, manusia adalah ciptaan, sedangkan Dia adalah pencipta. Maka sudah selayaknya Tuhan Sang Pencipta ditinggikan dan diagungkan oleh semua ciptaannya. 2. Tunduk dan mengakui pencipta sebagai Tuhan. Artinya, manusia sadar untuk merendahkan diri, sujud menyembah dan mengakui otoritas Dia sebagai Tuhan, yaitu Tuhan penguasa segala kehidupan ini. 3. Takut dan hormat kepada Tuhan. Itulah sikap hidup yang benar dan tepat
di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itulah yang selayaknya dilakukan umat Tuhan dan orang percaya. Kebanggaan dan kemuliaan kehidupan yang sejati adalah pada saat manusia sebagai ciptaan dapat meninggikan, mengagungkan, dan memasyurkan Allah yang adalah Sang Pencipta. Tidak mencuri, mengambil, dan mengkorupsi kemuliaan Allah bagi diri sendiri, tetapi dapat mengembalikan semuanya kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.